Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, shaimin dan shaimat, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, Allah perkenankan untuk bisa ibadah lebih baik kepadanya. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada semua keluarganya, semua sahabatnya, serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan bahas satu ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Bicara ayat Ramadan, itu ternyata ayat 183 surah Al-Baqarah sampai ayat 186 kalau nggak salah. Tapi yang pasti pada kesempatan pagi ini kita masuk di satu ayat dulu, surah Al-Baqarah ayat 183. Surah Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana yang kita tahu bunyi ayat awalnya atau kata awal dari ayat itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita terjemahkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini, itu diartikannya ianya wahai. Wahai, ini wahai ya-nya. Itu dikatakan ya nida, wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang beriman di dalam wahai ini? Ternyata begitu saya lihat di dalam tafsir Imam As-Sawi, syarahnya tafsir Jalalain, di situ ternyata berawal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin Madinah. Karena memang sejarah diwajibkannya puasa Ramadan itu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berhijrah ke Madinah pada tahun kedua. Itu kalau saya baca sejarahnya sekitar 1 bulan 1 hari. 1 bulan 1 hari diwajibkannya bulan suci Ramadan, baru kemudian diwajibkannya perang Badar. Makanya jangan aneh kalau perang Badar itu dilaksanakan oleh Nabi dalam kondisi puasa Ramadan. Kalau nggak salah pada tanggal 17 Ramadan itu sudah masuk perang Badar. Artinya menekankan di sini, menegaskan di sini bahwa ya ayyuhalladzina amanu, jelas di situ adalah kaum muslimin Madinah
Walaupun yang kemudian perintah puasa itu bukan sekedar untuk kaum muslimin Madinah, tapi untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seluruh orang-orang yang beriman. Nah, baru kemudian ketika kita tahu bahwa orang-orang yang beriman di situ dipanggil, maka kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah, apa fungsi ayat ini? Apa fungsi ayat ini? Artinya fungsi ketika dipanggil orang-orang yang beriman, wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa. Apa fungsi Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat wahai orang yang beriman? Menurut Imam Jalalain itu dikatakan panggilan orang-orang yang beriman di dalam ayat ini agar orang-orang beriman bergerak untuk mensyiarkan ketaatan. Nah, artinya orang yang berpuasa bukan dituntut untuk saja melaksanakan puasa, atau bukan saja dituntut untuk melaksanakan puasa, akan tetapi ketika melihat dari komentar ayat ini atau melihat redaksi ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti sambil berpuasa juga punya sebuah pergerakan iman bagaimana mensyiarkan ketaatan kepada Allah melalui puasa. Makanya ini dia, kita melalui ayat ini ternyata kalau saya lihat tafsirnya, kita semua orang yang beriman melaksanakan puasa, bukan saja melaksanakan puasa berarti. Tapi Allah memberi tugas kepada kita, bagaimana puasa itu dapat tersyiar. Kita syiar di masjid nggak bisa saat ini. Bisa dengan syiar Zoom, bisa dengan syiar tidak makan di luar, barangkali anak kita yang tidak puasa. Bisa dengan kita berbagi, bersedekah kepada yang lain, atau orang-orang dulu sebelum sebelum masuknya Ramadan, mereka sudah berbagi zakat terlebih dahulu sebelum masuk Ramadan. Makanya ketika ditanya kenapa para sahabat sebelum masuk Ramadan sudah mulai membagikan zakat, mereka menjawab agar orang-orang fakir dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, karena begitu. Artinya semua yang dilakukan bukan sekedar puasa berarti kalau begitu. Berarti ada sebuah syiarnya puasa. Kenapa syiarnya puasa penting untuk disampaikan? Ini ternyata kajiannya kajian tafsir, kaitannya melihat dari ayat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, yang selanjutnya adalah saya melihat dalam tafsir yang lain. Kajian ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu di samping untuk mensyiarkan ketaatan, ternyata kalimat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran itu diartikan juga mengobarkan keimanan. Orang yang beriman agar berkobar keimanannya. Orang yang beriman agar dibakar keimanannya. Orang yang beriman agar dijadikan semangat keimanannya. Itulah ayat yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya, saya simpulkan bahwa ayat ya ayyuhalladzina amanu berarti ada 3 fungsi di situ. 1, fungsi agar orang beriman memperkuat keimanannya, muncul sebuah pergerakan mensyiarkan ketaatan. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang beriman harus bisa mengobarkan keimanannya melalui perintah yang ada pada ayat itu. Nah, karena memang pada ayat ini, setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah perintah kutiba alaikumusiyam,
maka berarti perintah puasa itu perlu dikobarkan, perlu didengungkan, perlu disyiarkan. Sama dengan ayat yang lain sebenarnya ketika berbicara haji, ketika berbicara sholat, gitu. Kalau perintah ya ayyuhalladzina amanu itu. Makanya pantas kalau seandainya adzan dikumandangkan di tempat yang tinggi, haji ketika ketika kita mengambil mikot, kita bertalbiyah, sunnah mengencangkan suara kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kenapa hukum sunnah ini muncul? Ternyata kaitannya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu. Nah, subhanallah, luar biasa. Selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita sudah tahu fungsi dari ya ayyuhalladzina amanu, baru kemudian kita masuk di kalimat yang berikutnya, potongan kalimat yang berikutnya, kutiba, diwajibkan, alaikum atas kalian semua, apa yang diwajibkan, apa asyamu puasa. Diwajibkan, kutiba di sini ay furidho. Kutiba ay furidho, artinya diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Puasa ini sebenarnya kata kerjanya soma. Soma masdarnya siam. Artinya puasa itu terambil kata-kata soma. Soma kutiba alaikumus siam. Makanya tadi dalam ayat ini bahasanya siam. Siam itu berarti bentuk ketiga, bentuk masdar atau dalam bahasa Inggrisnya bentuk gerund. Dari bentuk pertamanya yaitu soma, gitu. Nah, sama dengan koma bentuk ketiganya qiyam. Pertanyaannya adalah sebelum kita masuk pada kajian puasa pada ayat ini, Imam ulama bahasa atau dalam tafsir bahasa itu dikatakan puasa itu sendiri apa menurut bahasa? Puasa menurut bahasa dalam ayat ini adalah al-imsak. Apa arti al-imsak? Al-imsak adalah menahan. Menahan dari apa? Menahan dari dari sesuatu. Artinya puasa itu menahan dari sesuatu, watarkulahu, dan meninggalkan. Menahan dan meninggalkan dari sesuatu. Nah, ini menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, sebelum berbicara menurut istilah, maka kemudian puasa ada yang mengatakan puasa untuk diam. Itu. Ketika menurut bahasa, puasa itu adalah menahan dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu, maka kita menemukan di dalam sejarah ada orang yang berpuasa meninggalkan diam atau meninggalkan bicara, meninggalkan bicara. Sebagaimana yang tertuang atau yang ada contohnya dalam surah Maryam ayat 26. Maryam ayat 26, di sini ayatnya inni nazartu lirrahmani sauma. Inni nazartu, ini sesungguhnya aku nazartu, aku bernazar. Jadi ternyata Siti Maryam bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa kepada Allah. Ini unik ini. Unik ini. Kenapa saya katakan unik? Ternyata kalau saya lihat ayat-ayat puasa dalam Al-Quran, walaupun itu Siti Maryam yang bicara, selalu mereka mengatakan, berpuasaku untuk Allah, gitu. Ini hampir mirip dengan kita membaca hadis qudsi, ketika ada hadis qudsi mengatakan, as-saumuli wa ana ajzibihi. Puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Ternyata orang dahulu, nanti saya jelaskan bagaimana puasa orang dahulu. Kita lihat contohnya saja di sini dalam konsep bahasa. Ada surah Maryam ayat 26. Bunyi ayatnya, kalau saya telusuri di sini, fakuli washrobi wa qorri aina. Fa imma taroyinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya.
Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Siti Maryam. Apa perintah Allah kepada Siti Maryam? Makanlah. Nah ini dia nih. Makanlah kamu. Puasanya Siti Maryam, makan. Puasanya Siti Maryam, washrobi, minum. Minumlah kamu, wahai Siti Maryam. Wa qarri aina. Ini artinya bersenang-senanglah. Senang-senang. Jadi Siti Maryam ketika puasa, itu disuruh bersenang-senang dengan makan dan minum. Fa imma taroyinna minal basyari ahada, ketika seseorang melihatmu, wahai Siti Maryam, fakuli, maka ucapkanlah olehnya, inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk puasa. Falan ukallimal yauma insiya, bagaimana kok Siti Maryam makan minum tapi kok puasa? Puasanya puasa apa? Lihat kalimat selanjutnya. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan. Ini fungsinya lan di situ. Di sini ada kalimat lan ini. Falan ukallimal yauma insiya, maka kalau saya terjemahkan, saya tidak akan bicara kepada seseorang atau orang-orang al-yauma pada hari ini. Artinya, surah Maryam ayat 26 itu contoh puasa yang diambil oleh Siti Maryam di saat itu. Walaupun kata para ulama tafsir, ayat ini bisa jadi contoh puasa kita, tapi jangan ditiru makan dan minumnya, jangan bersenang-senangnya saja yang ditiru. Makan dan minumnya kita tinggalkan, tapi yang kita ikuti dari Siti Maryam adalah tidak berbicara lagho, tidak berbicara bohong, tidak berbicara dusta, tidak berbicara ghibah, tidak berbicara namimah, tidak ada hujatan dan lain-lain. Ya Allah, ya Rahman. Nah, itulah ketika kita berbicara tidak menghujat, tidak berdusta, bicaranya hati-hati, itu sudah masuk dalam definisi puasa secara lughah, secara etimologi, secara bahasa. Walaupun memang secara istilah yang namanya puasa itu al-imsaku. Saya baca tafsir Sawi ini, Pak. Syarahnya Jalalain. Al-imsaku menahan an syahwatayil batni wal farji. Ternyata Imam As-Sawi mengartikan puasa dalam istilah adalah menahan dari dua syahwat perut. Syahwat perut wal farji, dan syahwatnya kemaluan. Yauman kamilan, satu hari penuh, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, tapi menahan syahwatnya perut dan kemaluan sehari penuh itu harus biniyatit taqarrubi, dengan niat mendekat ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Artinya hadirin, walaupun kita sudah berjalan puasa, sudah masuk hari ketiga, saya mengingatkan saja bahwa puasa itu sebenarnya menahan syahwatnya perut, menahan syahwatnya kemaluan di siang hari, tapi ingat-ingat, niatnya di saat kita ini di malam hari berniat, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardholillahi ta'ala, walaupun itu secara, kalau saya baca dalam artinya niat puasa itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban itu, niatnya puasa yang kita baca setiap kita niat itu. Tapi saya ingatkan, ketika niat puasa itu, di sini ternyata kalau saya lacak dalam semua kitab, niatnya kita berpuasa. Satu, niat kepada Allah. Yang kedua, niat cinta kepada Allah. Yang ketiga, niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan niat ikhlas karena Allah. Artinya bukan sekedar puasa itu menggugurkan kewajiban jamaah sekalian, tapi niat, yuk belajar. Kita coba mulai besok
atau nanti malam. Mohon maaf, kita ingatkan sama-sama, kita tancapkan di hati kita, ya Allah, saya melaksanakan puasa Ramadan. Saya ingin mendekat kepadamu, ya Allah. Saya ingin jadikan puasa ini untukmu, ya Allah. Karena memang puasa itu tidak ada yang bisa membalasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, setelah kita tahu definisi siam menurut bahasa dan istilah, mari kita lihat kata selanjutnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, dari umat yang mana yang diwajibkan berpuasa? Ternyata kalau saya pelajari dari sejarah, tentu melalui riwayat-riwayat dan tafsir-tafsir yang saya baca, semua umat terdahulu itu berpuasa. Gitu. Semua umat terdahulu, semua nabi terdahulu itu berpuasa. Mari kita lihat dalam referensi saya, kitab Al-Ghunyah. Mohon maaf saya mengcropping Arabnya biar biar ada orisinil referensi yang saya baca. Di sini aiminal ambiya iwal umami awwaluhum Adam. Di sini diyakinkan bahwa orang yang berpuasa nabi pertama Nabi Adam. Gitu. Ini ada hadis riwayat Abdullah bin Harun dari Antaroh, dari bapaknya, dari kakeknya. Kata dia dari Abdul Malik itu mengatakan, saya mendengar sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, Ali bin Abi Thalib dalam riwayat hadis ini, ataitu, datang kepada Rasul, data yaumin pada suatu hari. Kapankah sahabat Ali datang kepada Rasul pada suatu hari? Inda intisofin nahar, ketika pertengahan siang. Sekitar jam 12 lah ya. Ketika jam 12 siang, sahabat Ali datang kepada Rasul. Rasul waktu itu ada di rumahnya atau ada di kamarnya. Kemudian sahabat Ali mengucapkan salam kepada Rasul. Kemudian Rasul pun menjawab salam sahabat Ali. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab salamnya sahabat Ali. Kemudian ketika Rasulullah sudah menjawab salamnya sahabat Ali, kemudian Rasul mengatakan, wahai Ali, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Maka kemudian sahabat Ali mengatakan, salam untukmu ya Rasul dan salam untuknya Jibril ya Rasulullah. Ketika Rasul sudah mengabarkan bahwa malaikat Jibril mengucapkan salam kepada sahabat Ali karramallahu wajhah, maka Rasul mengatakan, Ali, sini, mendekatlah kau kepadaku. Apa kata sahabat Ali? Ya udahlah, aku mendekat ya Rasulullah. Ketika itu kemudian Rasulullah berkata kepada Ali, ya Ali, yaqulaka Jibril. Jibril mengatakan kepadamu, Ali, puasalah setiap bulan 3 hari. Inilah sejarah dari puasa. Ternyata puasa Ayyamul Baid. 3 hari setiap bulan. Orang yang puasa, kata Rasul, orang yang puasa 3 hari, hari tanggal 13, itu balasannya 10.000 tahun berbuat baik. Hari ke-14 dia bisa berpuasa setiap bulan, itu balasannya 30.000 tahun beramal. Dan hari yang ketiga, yaitu tanggal 15 setiap bulan, itu dibalas dengan 100.000 tahun pahalanya. Subhanallah, luar biasa. Nah, di sini sahabat Ali di saat diperintahkan oleh malaikat Jibril atau dianjurkan oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan, sahabat Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, puasa dengan pahala seperti ini, apakah khusus untukku atau seluruh manusia yang mau puasa? Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah,
wahai Ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala ini kepadamu dan kepada orang yang mengerjakan puasa ini setelah engkau. Nah, sahabat Ali di saat dikasih tahu oleh Rasulullah semacam itu, kemudian sahabat Ali bertanya kepada Rasul, ya Rasul, wa mahiyya? Mana puasa 3 hari itu ya Rasulullah? Kapan itu ya Rasulullah? Faqala, maka Rasul menjawab, ayyamul baid. Itulah hari baid. Hari baid, Pak, kalau saya terjemahkan, itu hari putih, Pak. Ya, hari putih terjemahannya. Kenapa? Saya kok mikir gitu. Kenapa hari putih? Ternyata di sini, hari putih itu yang pasti tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Nah, hari putih ini ditanyakan sama Rasulullah ini kepada Rasul. Faqultu li Ali. Ternyata yang menerima hadis ini bertanya kepada Ali. Wahai Ali, kenapa sih hari puasa 3 hari setiap bulan itu dikatakan ayyamul baid? Ini berarti artinya hari-hari putih. Gitu kira-kira. Maka kemudian sahabat Ali menjawab, lamma ahbatallahu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dia, lamma ahbatallahu ta'ala Adam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Adam alaihi salam minal jannati, dari surga, ilal ardi, ke bumi, ahraqatis syamsu. Nah, Nabi Adam tidak berpakaian, pakaian Nabi Adam sedapatnya dari daun-daunan, sehingga matahari membakar kulitnya Nabi Adam alaihi salam, sehingga faswadda jasaduhu, Nabi Adam kulitnya menjadi hitam. Fa'atahu Jibril. Ketika Nabi Adam kulitnya menghitam, maka Jibril datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Jibril mengatakan, ya Adam, atuhibbu an ayyubayyidu jasadaka? Wahai Adam, kamu mau enggak badanmu menjadi putih? Artinya tidak menjadi geseng atau hitam gitu. Qala na'am. Maka Nabi Adam menjawab, ya, aku mau. Faqala lahu. Maka kemudian Jibril berkata kepada Nabi Adam, sum, puasalah, minas syahri, dari 1 bulan, salasa asyara, wa rabi'a asyara, wa khamisa asyara. Maka puasalah di tanggal 13, puasalah di tanggal 14, dan puasalah di tanggal 15. Fasoma Adam alaihi salam, maka Nabi Adam alaihi salam ketika berpuasa di tanggal pertama atau tanggal 13, setiap tanggal 13, maka badan Nabi Adam memutih tapi cuman sepertiganya saja. Ketika puasa pada tanggal 14, maka memutih sepertiganya lagi. Kemudian setelah tanggal 15 puasa, maka fabyaddu jasaduhu kulluh, maka badan Nabi Adam putih semuanya atau bersih semuanya. Fasumiyat, maka ketika Nabi Adam berpuasa di tanggal 13, 14, 15 badannya bersih putih, maka terkenallah puasa ini dikatakan puasa ayyamul baid. Nah, maka kemudian inilah sejarah Nabi Adam berpuasa yang nanti saya terangkan sejarahnya umat Islam, itu puasa ini dulu. Nanti saya jelaskan bagaimana umat Islam berpuasa. Selanjutnya adalah setelah Nabi Adam alaihi salam, saya menemukan dalam tafsir Imam Ar-Razi jilid 5. Jilid 5 halaman 60. Orang-orang Yahudi sebenarnya ini sudah melaksanakan puasa Ramadan. Gitu. Cuman sayang, orang Yahudi meninggalkan puasa Ramadan. Dan mereka mengganti puasa Ramadan dengan puasa 1 hari saja dalam setahun, yaitu tanggal 10 Muharram. Makanya jangan aneh, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, Nabi menemukan Yahudi Madinah, mereka berpuasa pada tanggal 10. Kenapa? Orang-orang Yahudi yang terkenal puasa 10 Muharram, karena memang dalam sejarah mereka menghilangkan. Mereka nggak mau taat dengan puasa di bulan suci Ramadan. Mereka menggantinya cuma 1 hari di tanggal 10 bulan Muharram itu. Atau Asyura itu. Nah, mereka
mengklaim, mereka apa namanya? Mereka mengklaim bahwa puasa tanggal 10 Muharram itu puasa ditenggelamkannya Fir'aun. Padahal mereka nggak ngerti. Mereka nggak ngerti puasa 10 Muharram ditenggelamkannya Fir'aun. Itu mereka berani menjawab seperti itu bagaimana? Mereka menjawab seperti itu karena nguping Bapak Ibu. Nguping apa? Nguping ucapan Nabi. Mereka mendengarkan Nabi Muhammad bercerita 10 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, begitu. Mereka kemudian bikin berita dusta, dibalik diputar berita dari Nabi, sehingga mereka menginformasikan 10 Muharram itu puasa ditenggelamkannya Fir'aun, begitu kira-kira. Jiplak dari Nabi sebenarnya itu. Mereka nggak tahu persis dengan sejarah, kalau saya baca dalam tafsir Imam Ar-Razi. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita bicara puasa Nabi Adam, puasa orang Yahudi, baru kita berbicara puasanya orang-orang Nasrani. Saya menemukan di sini qala Al-Hasan wa jama'a min ulama tafsir. Imam Al-Hasan dan ulama tafsir itu mengatakan orang-orang yang puasa dari sebelum Nabi termasuk diantaranya orang Nasrani. Nah, kalau orang Nasrani katanya menurut para ulama tafsir puasanya mereka itu persis sama dengan puasanya kita umat Islam. Artinya orang Nasrani lebih cenderung taat. Mereka puasa 1 bulan full. Kapankah puasanya mereka? Puasanya mereka, orang-orang Nasrani, itu di dalam, terkadang mereka jatuhnya pada panas yang sangat, atau terkadang pada dingin yang sangat. Makanya termasuk diantaranya kita umat Islam pun, kalau dilihat sejarah, kenapa Ramadan dikatakan Ramadan? Karena ternyata ketika batu yang diinjak di tanah suci itu sudah sangat panas, maka inilah yang dikatakan Ramadan. Nah, mereka ulama Nasrani, ini kalau saya baca dalam kitabnya ini, fajtama'a ra'yu ulama'ihim wa ru'asaihim, para pemimpin Nasrani, para ulama Nasrani, mereka menjadikan puasa itu kemudian terbagi dua. Berpuasa di saat di sangat panas, dan kemudian berpuasa di saat di sangat atau kondisi udara cuaca di sangat dingin. Nah, mereka menambahkan puasa bukan sekedar 1 bulan, tapi puasa ditambah 10 hari kalau mereka. Kenapa? Sebagai kafaroh katanya. Kafaroh dari apa? Kafaroh dari mereka, dosa-dosa mereka yang mereka kerjakan. Mereka ngaku dosa, sehingga untuk mengampuni dosa, untuk kafaroh dari dosa, mereka menambahkan 10 hari. Kenapa? Karena yang tadi yang 30 hari atau 1 bulan itu wajib. Kafaroh mereka itu sunnah lah kalau kitanya di sini. Nah, kemudian ada seorang raja dari mereka, nggak tahu raja yang mana ini. Raja dari mereka itu mengeluh, kemudian subhanallah, puasa mereka ditambahkan, bukan lagi Terputus ya? Ya, terputus suaranya. Kelihatannya sinyal itu Pak Ustadz. Kelihatannya sinyal Ustadz. Sorry, ini ada kredit ini. Sebentar. Sudah dengar. Sudah dengar ya? Sebentar, Pak. Ya. Mana tadi? Oke. Kita lihat di layar lagi, Pak.
Oke, dari sini kita mulainya. Ketika kita mengetahui bahwa puasa di zaman Nabi Adam, zaman Nasrani, Yahudi, baru kemudian Allah wajibkan puasa untuk orang yang beriman melalui lidah nabinya, ternyata itu puasa Asyura awalnya. Itu. Ini berarti kalau puasa untuk umat Nabi Muhammad itu puasa Asyura awalnya ini. Kemudian baru tadi dialognya Nabi Muhammad dengan sahabat Ali, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Ternyata puasanya Nabi Muhammad mengajak sahabat Ali puasa di tanggal 13, 14, 15 itu ketika Nabi datang ke Madinah. Artinya gini, Nabi puasa 10 Muharram, Nabi mengajak sahabat Ali puasa Baid, Ayyamul Baid, itu ketika Nabi udah di Madinah. Nah, itu pada tahun pertama Hijriah. Pada tahun pertama Hijriah. Ketika pada tahun kedua Hijriah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, artinya gini, Pak. Ketika Allah sudah menurunkan Al-Baqarah ayat 183, berarti puasa Asyura tadinya wajib menjadi sunnah. Puasa Ayyamul Baid tadinya wajib menjadi sunnah. Kenapa? Karena ayat itu dialog Nabi dengan sahabat Ali, dan puasanya Nabi Muhammad dengan Asyura itu berarti sudah digugurkan hukumnya menjadi sunnah, kemudian yang wajib adalah puasa Ramadan. Nah, inilah sekilas tentang puasa Ramadan dari umat-umat terdahulu, termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, masih ada waktu ya Pak Slamet? Terakhir kita lihat akar kata dari ayat ini, la'allakum tattaqun. Ini potongan ayatnya yang terakhir adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, la'allakum tattaqun yang kita artikan agar kamu bertakwa. Ternyata ini kaitannya dengan, luar biasa ini. Ini kaitannya dengan, saya baca di Imam Maroghi nih, di Imam Maroghi jilid 1 halaman 69, atau dari mulai 68, ternyata puasa menjadikan kita takwa karena kita mau meninggalkan syahwat. Syahwat yang mana? Syahwat ya. Syahwat yang mana? Syahwat yang halal, Pak. Luar biasa ini. Bukankah makanan yang kita dapatkan di siang hari untuk makan itu halal? Bukankah istri kita juga halal? Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang halal pun kita tinggalkan. Gitu kira-kira. Nah, ketika yang halal pun kita tinggalkan, dalam rangka apa? Dalam rangka taat nurut sama Allah. Subhanallah. Dalam rangka taat kepada Allah atau nurut kepada Allah. Maka ketaatan kepada Allah melalui hal yang halal ini, kalau saya ambil pelajarannya, ini sebenarnya dikaitkan dengan beberapa ketaatan-ketaatan yang selanjutnya. Apa itu? 1, takut. Coba lihat, yang halal saja kita tidak mau sentuh. Ini kata Imam Maroghi dalam rangka menjadikan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Takut inilah yang menjadikan manusia meninggalkan syahwat. Ini yang dilatih, ini takut sebenarnya, Pak. Takut kepada Allah, agar ketika takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dilatih, maka syahwat pun ditinggalkan. Masya Allah. Luar biasa nih. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat buah-buahan, syahwat istri, syahwat enggak mau nurut perintah Allah, syahwat kesombongan,
syahwat, macam-macam, khudu' yang akhirnya kata Imam Al-Maraghi, dengan orang itu tidak menuruti hawa nafsunya atau syahwatnya, maka orang-orang inilah yang kemudian orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata takwa itu takut sama Allah, tidak ngikutin syahwat tapi ikuti Allah, gitu loh. Itu takwa itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dengan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada intinya adalah kenapa sih? Karena akan mencapai sebuah makomat tertinggi. Makomat tertingginya apa? Makomat ketakwaan, di mana makomat ketakwaan kepada Allah dengan melalui puasa itulah yang kemudian dikatakan puasa untuk Allah. Nah, makanya kemudian muncul bahasa hadits qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak manusia untuk dirinya. Ketika Allah berbicara amal untuk semua amal manusia untuk dirinya, Allah menyebutkan pahalanya 10 sampai 100 ribu. Tapi ternyata puasa Ramadan bukan untuk manusia, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahasa Allah dalam hadis qudsi, Allah mengatakan as-saumuli, puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maka wajar kalau seandainya banyak hadis diketemukan, gugurlah pahala puasanya kalau dia bohong. Gugurlah pahala puasanya kalau dia ngomong yang lago. Lago itu yang apa ya? Lago itu yang seenak dia aja gitu, nggak ada rem gitu. Gugurlah puasa dia ketika dia berdusta, ketika dia namimah, ketika dia adu domba, ketika macam-macam. Subhanallah. Kenapa? Karena ingat, tujuan daripada awal itu tujuan dari awal puasa itu sebenarnya adalah tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun memang tujuan puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi yang pasti artinya takwa itu bukan sekedar bicara Allah, hadirin, tapi berbicara menahan nafsu, berbicara kasih sayang. Makanya kenapa ketika akhir puasa kita ada sedekah atau ada zakat. Karena memang ketika orang itu sama-sama berpuasa antar orang beriman, bukanya dalam waktu yang sama, sahurnya dalam waktu yang sama, ini akan muncul kasih sayang persamaan. Ketika muncul kasih sayang persamaan, maka muncul adanya kasih sayang untuk memberi. Makanya kemudian dalam tafsir Imam Maraghi dikatakan, orang yang bisa berpuasa, yakin akan mempunyai sifat persamaan, baik itu yang kaya yang miskin, tapi untuk memberi. Nah, selanjutnya adalah orang itu akan mampu menuruti nizam, aturan yang sama. Tunduk dengan aturan yang sama. Dengan berpuasa, orang akan mengikuti aturan yang sama atau nizam yang sama atau yang terkenal dengan syariat hukum Islam. Artinya puasa itu mampu menciptakan orang taat kepada Allah dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang lainnya adalah dengan berpuasa maka orang itu akan punya tameng. Akan punya tameng atau akan punya semodel penutup atau hijab atau penghalang agar dia tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, itu la'allakum tattaqun. Artinya ketika saya sudah menuntaskan kajian la'allakum tattaqun, berarti kita sudah tuntas potongan-potongan ayat dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu artinya apa? Kutiba alaikumusiyam artinya apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum artinya apa? La'allakum tattaqun artinya apa? Baik, itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin ditanyakan, saya yakin banyak sekali pertanyaan di sini. Silakan. Iya, baik. Terima kasih. Tahu aja banyak pertanyaan. Iya. Iya. Kalau kan ciri-ciri al-bayyinah begitu kan. Dan lagi ada bukunya Pak Ustadz. Iya, mau tetap screen show atau mau kembali ke ini Pak Gey, gimana terserah Pak Ustadz.
Terserah, Ya, jamaah aja betul. sekalian. Ya. Baik, enggak maksudnya screen-nya mungkin bisa Oh gitu. biar nanti bisa tatap muka dengan. Oke. Nah, begitu. Ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ini luar biasa. Satu ayat kita sudah buka ya, kita udah bedah. Mudah-mudahan lebih memberikan pemahaman ke kita yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, silakan sesi berikutnya kita undang untuk ke jamaah. Apabila ada yang ingin diperjelas tadi dari penjelasannya tadi, kita harapkan fokus ke materi. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat. Pak Lukman ya, betul ya. Ya Pak, saya Pak Lukman. Ya, silakan Pak Lukman. Mau bertanya Ustadz, yang Lihat tadi Ustadz fotonya sampaikan. Pak Lukman. Ya, silakan. Ya mau bertanya Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan puasa sunnah Ayyamul Bid menjadi sunnah setelah datangnya kewajiban puasa Ramadan. Ya. Nah, begitu datangnya kewajiban puasa Ramadan, bagaimana dengan pahala yang Ustadz sebutkan? Puasa 1 hari Ayyamul Bid, kalau nggak salah tadi 1.000, kedua 30.000, hari ketiga 100.000. Nah, apakah begitu datangnya kewajiban puasa Ramadan masih sedemikian besarnya pahala yang diberikan untuk yang melaksanakan puasa sunnah Ayyamul Bid? Iya. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja Pak, biar langsung biar kelihatan ininya tadi materinya. Saya buka screen-nya ya. Redaksi hadisnya ini. Redaksi hadisnya berkaitan dengan Ayyamul Bid. Ini saya hapus dulu ini coret-coretannya. Di sini saya tertarik dengan pertanyaan Pak Lukman karena menanyakan jumlah hitungan ini. Ini dalam penelitian saya bertahun-tahun ini melalui hadis ini. Lihat di sini Pak, tanggal 13 ini kan 10.000 ya. Tanggal 14 di sini 30.000. Tanggal 15 itu 100.000. Ya. Nah, ini dia. Ini saya meyakini walaupun di awal sebelum datangnya Ramadan, umat Islam wajib melaksanakan puasa tanggal 13, 14, 15. Cuman saya punya feel-nya gini. Ketika berbicara Ramadan sifatnya kewajiban, maka tidak ada nilai, Pak. Ciri-ciri puasa Ramadan sifatnya kewajiban, itu tidak ada hitungan. Tapi ketika berbicara sunnah, baru ada hitungan. Tuh. Di sini ada 10.000, di sini ada 30.000, di sini ada 100.000. Artinya, pertanyaan Pak Lukman tadi, ketika sudah tidak diwajibkan, maka kemudian hukumnya sunnah, apakah pahala 10.000, 30.000, dan 100.000-nya masih ada? Yang saya pastikan masih ada, Pak. Kenapa? Karena di sini dikatakan, li khossotun amlil insani ammah. Nabi pernah ditanya oleh sahabat Ali, apakah khusus untukku saja atau untuk yang lain juga sama? Di sini bahasanya untukmu dan juga untuk orang yang mengerjakan setelah kamu. Gitu loh, Pak. Nah, redaksi hadis ini itu menandakan bahwa puasa yang pahalanya tadi seperti tadi itu dari mulai 10, 30 sampai 100.000 itu sebenarnya ini berarti jelas sudah menunjukkan angka sunnah, Pak. Kalau memang puasa baid ini wajib, tidak akan ada hitungannya, Pak. Makanya kemudian kalau hitungan, kalau ada hitungannya, saya meyakini sunnah. Gitu. Contoh sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Itu ada 27 derajat. Ya kan? Kita ada nengok tamu, nengok orang sakit, itu ada 70.000. Dan lain-lain. Semua yang sunnah itu ada hitungannya.
Tapi yang wajib itu ternyata tidak ada hitungannya, yang tahu hitungannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa Ramadan itu jauh di atasnya 100.000, bahkan kalau saya lebih mengartikannya adalah puasa unlimited gitu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita koneksi kepada Allahnya tidak terbatas. Begitu kira-kira. Makanya Pak Lukman dan kawan-kawan semuanya, kewajiban kepada Allah. Ini dia, harus dibedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib atau sholat wajib atau sodako wajib atau zakat wajib, ini akan menjadikan orang itu mendekat kepada Allah. Tapi sunnah akan menjadikan dia dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beda-beda tujuan, Pak. Beda-beda tujuan. Puasa wajib kita, puasa Ramadan, ingin menjadikan kita dekat kepada Allah, tapi puasa kita yang puasa kita yang sunnah akan menjadikan kita makin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi. Itu jawabannya Pak Lukman. Artinya gini, pahala tadi tidak akan hilang, tapi yang saya yakin tidak akan hilangnya, satu, dengan redaksi hadisnya. Yang kedua, ketika di hadis itu dimunculkan jumlah bilangan pahala, maka pasti itu sunnah. Gitu. Artinya tetap itu fungsinya tetap ayyamul baid itu adalah sunnah dan pahala itu tidak hilang. Karena muncul hitungan pahalanya. Gitu, Pak. Terima kasih, Assalamualaikum. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budi ya, suara Pak Budi betul. Siapa ini? Alhamdulillah. Kayaknya udah ngotot ini. Banyak jebakan di sini soalnya nih. Waalaikumsalam. Monggo silakan Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, saya videonya nggak kelihatan karena sambil buka tafsir nih, Pak Ustaz. Oh, begitu. Iya. Ya, Oke. ini terkait dengan surat Maryam ayat 26 tadi. Iya. Ini ada kaitannya dengan ayat yang 24. Iya. Dalam penjelasan Quran yang saya pegang bahwa yang berkata itu kan Jibril. Ya. Kan? Tapi dalam tafsir ini saya dapat penjelasan bahwa itu yang berkata adalah Isa-nya, Nabi Isa-nya. Ya. Karena itu dijelaskan bahwa Isa, Maryam kan di dalam 24, janganlah kamu bersedih, itu dikatakan oleh Isa. Lalu Maryam menjawab, ini penyebab turunnya yang ke-26. Maryam menjawab, bagaimana saya tidak sedih sedangkan kamu ada bersama dengan saya tanpa suami, juga bukan sebagai budak wanita yang dinikahi tuannya. Maka dengan alasan apakah saya berhujah pada orang-orang? Aduhai, sekiranya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Lalu Isa menjawab kepada Maryam, sayalah yang akan menjawab mereka. Kamu tidak usah bicara lagi. Nah, jika kamu melihat seseorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Jadi ini yang dikatakanlah ini ucapan dari Nabi Isa. Dari Isa itu gimana Pak Ustaz dengan kalau dikaitkan dengan penjelasan dalam Al-Quran? Nah, begini. Itu kalau saya baca tafsirnya, Pak, ini sebenarnya puasa tidak bicara karena sangat krusial di saat itu. Krusialnya bagaimana? Ya bisa dibayangkan seorang Siti Maryam ini kan ketika bicara ini sedang menggendong Nabi Isa ini. Iya. Sedang menggendong Nabi Isa. Gitu. Seorang perempuan yang konon suci, ya kan? Mereka mengenalnya Siti Maryam suci, tapi ternyata gendong anak dengan kehamilannya dia nggak punya suami gitu. Artinya kalau saya melihat dari problematika ayat ini atau kondisi ayat ini, pada intinya gini Pak Budi.
Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wahyu kepada Siti Maryam melalui, jelas kalau yang punya wahyu kan bukan Siti Maryam, jelas Nabi Isa alaihi salam sebagai seorang nabi melalui malaikat Jibril tentunya. Tapi pada intinya itulah ketika kondisi krusial Anda dihujat, ketika dalam kondisi krusial Anda itu dimaki, ketika dalam kondisi krusial Anda disalahkan, Anda di macam-macam lah, maka nggak usah bicara. Anda diam. Itu adalah puasa yang dijalankan oleh Siti Maryam. Pada intinya seperti itu, Pak. Walaupun memang di situ sebenarnya nanti pada ujung-ujungnya bayi yang bicarakan diantaranya Nabi Isa alaihissalam. Ada beberapa bayi yang bisa bicara gitu. Di antaranya itu ada bayi yang bayi yang siapa itu, ada seorang ahli ibadah yang dituduh berzina, menghamili seorang perempuan, Jured ya kalau nggak salah itu. Ya, Jured. Walaupun memang dalam sejarah banyak ada beberapa bayi yang bisa bicara, termasuk mohon maaf orang mati pun bisa bicara. Itu sejarahnya zaman Nabi Musa alaihi salam, sehingga munculnya Al-Baqarah itu loh, Pak. Surah Al-Baqarah itu. Artinya di sini ketika memang dalam ayat ini katakan Nabi Isa nanti yang bicara. Gitu kan. Ini ada sebuah connect antara Nabi Isa dengan ibunya. Walaupun di saat itu kalau saya baca redaksi ayatnya, Nabi Isa masih dalam ayunan. Gitu. Tapi yang pasti kita fokus dengan ayat itu, tujuan dan ada berpuasa sebenarnya itu kaitannya dengan Nabi Isa, Siti Maryam dihujat oleh masyarakat karena dia hamil, nggak punya ayah. Gitu, nggak punya suami maksudnya, mohon maaf, nggak punya suami. Gitu. Bahkan dia terkenal orang hebat, tapi ternyata di situ falan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan bicara kepada manusia sedikit pun, gitu. Jadi kalau dalam konteks ayat 24 tadi itu secara ini kan penjelasannya kalau kita tafsirkan secara verbal Jibril berkata langsung Pak Ustaz. Iya. Ya. Itu. Sementara di keterangan lain itu Isa yang berkata gitu. Itu saya connect saja di antara 24 dengan yang 26-nya tadi. Menurut tafsir siapa tadi? Abbas. Ya. Iya, jadi gini, kalau seandainya gini, kalau memang dalam ayat 24 tadi dikatakan Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Ini kan berarti Jibril berseru kepada Siti Maryam. Iya kan? Redaksinya ke situ arahnya. Tapi bagaimana para ulama akan menafsirkan ayat ini dengan tegas ketika Siti Maryam bukan nabi. Gitu. Biasanya kalau bukan nabi, Pak, Allah mengirimkan pesan Jibril melalui orang kayak tadi sahabat Ali tuh. Sahabat Ali itu kalau saya baca dalam riwayat, Nabi pernah ngomong sama sahabat Ali, "Wahai Ali, aku dengan engkau bagaikan Musa dengan Harun." Cuman bedanya, kalau Musa akan muncul Nabi selanjutnya Harun, kalau aku tidak akan ada Nabi setelah aku. Artinya Nabi, kamu tidak jadi Nabi, wahai Ali. Cuman sama-sama dua-duanya Nabi Muhammad dialog sama Jibril. Nabi sahabat Ali pun dialog sama Jibril. Cuman ini dia bedanya, ketika dia itu tidak menjadi nabi, maka tidak layak ditafsirkan, langsung dia bicara dengan Jibril. Gitu loh Pak, kira-kira Pak. Baik. Itu arahnya. Karena kaitannya dengan disiplin sebuah tauhid itu Pak. Disiplin sebuah keyakinan. Artinya kalau memang di situ dalam tafsir 24 itu